Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukralillah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semua yang berbahagia. Pada kesempatan jumpa kali ini saya ingin melanjutkan tentang sholat jamaah. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang sholat jamaah takdim. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sholat jamaah takhir. Untuk syaratnya jamak takhir itu ada dua. Satu, niat jamak takhirnya. Kedua, dawamul udri, langgeng udur, atau dalam artian kita harus masih di dalam perjalanan. Nah, untuk niat jamak takhir ini dilakukan yaitu di dalam waktu sholat pertama. Ini perbedaannya antara niat jamak takdim dan niat jamak takhir. Kalau niat jamak takdim itu dilakukan di dalam sholatnya, di dalam sholat pertama. Kalau jamak takhir itu dilakukan di dalam waktunya, waktu sholat pertama. Misalnya kita mau menjamak takhir sholat duhur dan asar, yang mana sholat duhur itu disebut dengan sholat pertama, asar itu disebut dengan sholat kedua. Maka niatlah di waktu sholat duhur. Misalnya sewaktu datang sholat duhur, kita itu masih di dalam perjalanan. Kita itu masih di dalam kendaraan. Maka niatlah di situ. Niatnya bagaimana? Cukup dikatakan nawaitu takhiro sholata duhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Lalu ikuti dalam hati berkata, saya niat menjamak takhir sholat duhur pada sholat asar. Itu cukup untuk niatnya. Kalau kita mau menjamak takhir sholat maghrib dan isya, maka niatlah di waktu maghrib. Bagaimana niatnya? Nawaitu takhiro sholata maghribi ilal isya'i li ajma'a bainahuma. Katakan dalam hati, jangan pakai lisan, saya niat menjamak takhir sholat maghrib pada sholat isya. Itu sudah cukup untuk apa? Untuk niatnya. Jikalau sudah niat seperti itu, kita tidak sholat duhur di waktu duhur, kita tidak sholat asar di waktu asar, maka tidak berdosa, tidak termasuk sebagai tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Tapi kalau kita tidak niat seperti itu, nanti kita sholat di waktu asar, maka itu kita termasuk orang yang meninggalkan sholat. Yang mana orang yang meninggalkan sholat itu cukup besar ancaman dan dosanya. Maka kita harus niat terlebih dahulu. Niat di waktu duhur, niat di waktu maghrib. Untuk niat di waktu duhur cukup dikatakan nawaitu takhiro sholat duhri ilal asri li ajma'a bainahuma. Katakan dalam hati, jangan pakai lisan. Saya niat menjamak takhir sholat duhur pada sholat asar. Kalau maghrib, nawaitu takhiro sholat maghribi ila isya'i. Saya niat menjamak takhir sholat maghrib pada sholat isya. Nanti sholatnya di waktu asar atau di waktu isya. Begitu. Mana yang harus didahulukan? Apakah sholat duhur dulu, atau sholat asar dulu, atau sholat maghrib dulu? Nah, ini tidak jadi masalah, mana saja yang kita sukai, yang kita mau dahulukan. Antara duhur dan asar, mau duhur dulu, mau asar dulu, boleh. Kalau maghrib dan isya, boleh maghrib dulu, boleh isya dulu. Itu tidak jadi masalah mana yang kita dahulukan. Berbeda dengan sholat jamak takdim. Kalau jamak takdim yang harus didahulukan itu sholat yang pertama.
Kalau duhur dan asar harus sholat duhur dulu. Kalau maghrib dan isya itu harus maghrib dulu. Kenapa harus begitu? Karena jama' takdim niatnya itu di dalam sholatnya, di dalam sholat duhur, di dalam sholat maghrib begitu. Jadi kalau jama' takhir itu mana saja, karena niatnya tadi sudah di dalam waktu sholat pertama. Kalau duhur dan asar di waktu sholat duhur. Kalau maghrib dan isya itu di waktu maghrib niatnya. Gitu. Perbedaan antara jama' takdim dan jama' takhir. Dan harus diingat, sewaktu sholat kedua kita itu harus masih di dalam perjalanan. Jadi kalau kita sewaktu sholat kedua, sholat asar atau sholat isya kita sudah sampai di rumah, maka batal tidak sah untuk jama' takhirnya. Jadi kalau kita sudah sampai ke rumah, sholat pertama, sholat duhur atau maghrib itu menjadi qadha. Ya, itu untuk penjelasan jama' takhir. Dan untuk jama' takdim dan jama' takhir ini bisa nantinya sholatnya dikosar. Untuk penjelasan sholat kosar insya Allah di video selanjutnya. Jikalau video ini bermanfaat untuk Anda, untuk teman saudara-saudara Anda, silahkan dukung terus channel saya dengan cara like, share, and subscribe. Dan bila mana ada pertanyaan yang belum dipahami, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar saya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.